Menurut sejarah, senjata yang digunakan pasukan Indonesia untuk melawan penjajah Belanda adalah bambu runcing. Begitu kuatnya romansa dengan bambu runcing hingga mereka melupakan senjata lainnya. Tepatnya di Pulau Kalimantan, pulau terbesar di Indonesia, kini menyimpan kekayaan yang masih dilestarikan oleh suku Dayak. Pada masa penjajahan Belanda, suku Dayak melakukan perlawanan dengan senjata khasnya sehingga disebut pasukan hantu. Pada masa penjajahan, tentara Belanda jauh lebih unggul dibandingkan pasukan tanah air, khususnya suku Dayak. Sebab, Belanda mempunyai senjata yang cukup untuk melancarkan perang dan intimidasi. Namun, lain ceritanya ketika Belanda masuk ke pedalaman Kalimantan. Di sana terdapat suku Dayak yang jauh lebih ganas dibandingkan tentara Belanda. Pasukan Dayak Kalimantan mempunyai senjata yang ampuh dan sangat berbahaya. Senjata ini kini menjadi legenda dan menjadi salah satu senjata yang menakutkan bagi tentara Belanda. Senjata legendaris yang mampu mengusir tentara Belanda adalah ramrod atau damak. Suku Dayak mempunyai senjata bernama sumpit sebagai alat berburu. Sumpit ini bukan sumpit biasa. Begitu juga dengan tongkat yang digunakan pasukan Dayak sebagai senjata adalah tongkat beracun. Pasukan Dayak menggunakan sumpit dan mengoleskan getah beracun pohon ipuh atau iren ke mata anak panah. Kemudian tongkatnya terbuat dari kayu yang berbentuk bulat dan panjangnya mencapai 2 meter. Diameter batang 2 cm dan diameter lubang 1 cm. Sedangkan sumpit beracun terbuat dari bambu atau beberapa jenis pohon palem kuno. Tongkat beracun suku Dayak tidak hanya beracun mematikan. Namun, hal ini juga menyebabkan kejang yang parah pada orang yang terkena dampaknya. Orang yang terkena senjata ini seringkali meninggal dalam hitungan menit. Mereka akan mengejang sesaat buang air besar atau air seni sebelum meninggal. Biasanya tongkat ini akan diarahkan ke leher targetnya. Dengan begitu, lawan akan mati dengan cepat dan brutal. Pasukan yang kini disebut pasukan hantu adalah suku Dayak. Ada 2 alasan mengapa pasukan Dayak begitu menakutkan dan mematikan sehingga disebut sebagai tentara hantu. Pertama, suku Dayak mempunyai pemahaman yang sangat baik terhadap hutan. Mereka berasal dari Kalimantan sehingga pasukan Dayak sangat pandai menguasai medan perang. Kedua, pasukan Dayak tentunya mempunyai senjata mematikan yaitu sumpit dan tongkat. Berkat kesunyian suku Dayak dan kemampuannya menghancurkan lawan, pasukan ini layak disebut pasukan hantu. Berkat keganasan dan teror senjata suku Dayak, membuat para tentara Belanda tak berkutik. Pada awal penjajahan Jepang, berdiri 2 perusahaan di Kalimantan Barat, Nomura di bidang pertambangan dan Sumitomo di bidang perkayuan. Karena kebijakan Romusa yang diterapkan oleh Jepang, banyak penduduk setempat yang meninggal saat bekerja di perusahaan penebangan kayu ini. Pada tanggal 13 Mei 1945, Putri Panglinggan, seorang kepala desa hendak menikah dengan mandor bernama Osaki. Pernikahan ini tidak disetujui oleh Panglinggan. Masyarakat kemudian menyiapkan strategi untuk menyerang Osaki yang kemudian tewas tanpa perlawanan berarti. Hal ini menimbulkan kontroversi di dalam perusahaan penebangan kayu. Suku Dayak dari Ketapang hingga Sekadau berkumpul di Mangkuk Merah. Wilayah Meliau berhasil direbut oleh suku Dayak pada bulan Juni 1945. Meskipun wilayah tersebut kembali dikuasai Jepang pada tanggal 17 Juli hingga 31 Agustus 1945, hingga Jepang menyerah kepada sekutu dan tersingkir dari wilayah tersebut. Beberapa kejadian serupa dilaporkan di Pangdadan, Desta Tumenggung. Masyarakat menyiapkan strategi dan sepakat untuk menyerang Osaki. Keesokan harinya, Panglinggan
Pangsuma dan sekelompok tokoh masyarakat lainnya bertemu dengan Osaki. Tiba-tiba Osaki menyerang mereka. Ia melawan Pangsuma dan Pamlinggan, namun Osaki tewas tanpa perlawanan. Setelah itu, warga desa segera menyelenggarakan festival adat Notong. Orang Jepang tidak percaya bahwa masyarakat dalam negeri yang tidak memahami teknologi dan teknologi senjata modern dapat mengalahkan tentara Jepang dengan menggunakan teknologi dan peralatan modern. Terjadi perkelahian di perusahaan penebangan kayu. Suku Dayak dari Ketapang hingga Skadau berkumpul berkat himbauan peredaran mangkok merah. Pengedaran mangkok merah digunakan sebagai tanda melawan Jepang. Ribuan orang datang untuk berunding melawan Jepang. Keyakinan masyarakat tersebut semakin diperkuat dengan pembunuhan Sotsugi yang dilakukan oleh penebang pohon dari perkebunan durian Pampang Sansat. Dua pembunuhan ini merembet ke Pontianak. Tidak ingin perlawanan ini meluas ke daerah lain, pemerintah Jepang segera mengirimkan ekspedisi ke Meliau. Pada saat yang sama, suku Dayak menerima ketakutan akan serangan Jepang. Ekspedisi Jepang dipimpin oleh seorang perwira tinggi, Letnan Tako Nagatani. Kemudian para pemimpin adat segera mengirimkan mangkuk merah sebagai tanda menentang Jepang. Para pekerja di perusahaan kehutanan Nitinan langsung diperintahkan keluar dari perusahaan. Di Tayan, Nagatani menghubungi dan meminta informasi dan Bunkan Miyagi. Dari Tayan hingga Maliau menyusuri Sungai Embun hingga Tanjak Mulung. Ekspedisi ke Sungai Embuan ini dimaksudkan untuk menumpas gerakan kerakyatan. Sementara itu, masyarakat menyusun strategi untuk melindungi pasukannya di Suwak 13. Ketika ekspedisi Jepang sampai di Embuan Kunyil, mereka diserang oleh orang-orang yang dipimpin oleh Pangsuma, Pangrati, Pangiyo, dan Jampi. Dalam penyerangan ini, Letnan Nagatani dibunuh oleh Pangsuma. Butuh sumber yang lebih baik, Nagatani terbunuh saat melakukan ekspedisi ke hulu sungai Kapuas. Terbunuhnya Nagatani merupakan kejutan bagi petinggi militer Jepang. Karena Nagatani dikenal sebagai perwira yang berbakat dan tangguh, namun tidak mampu menahan serangan dengan senjata tradisional masyarakat Dayak pada masa perang pedalaman yang dipimpin oleh Pangsuma. Namun, anak buah Nagatani berhasil menembakkan peluru ke arah Pangsuma yang bersama Jampi menghabisi sisa rombongan ekspedisi Nagatani. Pada tanggal 24 Juni 1945, Pangsuma memasuki Meliau. Daerah ini direbut pada tanggal 30 Juni 1945. Bersama Agustinus Timbang dan beberapa panglima adat lainnya, Pangsuma tetap tinggal di Meliau. Pada tanggal 17 Juli 1945, Pangsuma memerintahkan pertahanan Meliau sepenuhnya. Pertempuran pun tak terhindarkan dan ia kini didampingi sejumlah panglima adat lainnya. Di Pemura Adat dan Temura terjadi pertempuran. Pangsuma tertembak di pangkal paha kiri. Apa dan Panglima Beli tewas seketika. Tak lama kemudian, di dekat kantor Guntio Meliau, wakil komandan dan panglima tertembak dan terluka parah. Pangsuma kemudian meninggal. Sementara itu, Panglima Kilat menggalang dan menyebarkan berita perjuangan kampung Dayak melawan Jepang. Sepeninggal ketiga pemimpinnya, Agustinus Timbang dan pasukannya yang awalnya terkepung berhasil melarikan diri. Dengan demikian, pada tanggal 17 Juli hingga 31 Agustus 1945, Meliau kembali dikuasai Jepang. Meskipun Indonesia secara de facto telah merdeka sejak tanggal 17 Agustus 1945, namun kabar kemerdekaan belum sampai ke pelosok Kalimantan Barat. Dalam upaya mengusir penjajah, Moses Tadeus Zaman, guru asal Nyandang dan beberapa tokoh masyarakat lain dari Balai Karangan, Bonti, Kembayan dan Balai Sebut, termasuk Yamlinggi, mengadakan pertemuan di Kapuas Sanggau. Usai perundingan, Agustinus Timbang melanjutkan gerakan bersenjatanya di Lapel.
Pasukan militer Desa Majang dalam kurung APM telah diaktifkan kembali. Organisasi ini didirikan pada tanggal 13 Mei 1944 dan dipimpin oleh Pang Dadan. Dalam hal ini, APMD mencakup sejumlah pemimpin tradisional, bahkan ada yang berasal dari Tiongkok. Upaya APMD untuk menyerang Sanggau Kapuas berhasil dan wilayah berhasil dikuasai. Namun, pimpinan APMD kecewa ketika pewaris kekuasaan Gusti Ali Akbar menyerahkan kekuasaannya kepada Bun Khan-Khan setempat. Alhasil, sahabat karibnya Gusti Ismail merasa ada persimpangan jalan yang dihadapi Jepang. Setelah itu, Gusti Ismail dan Gusti Sohor serta pimpinan APMD lainnya menyerukan perang terbuka. Dalam berbagai pertempuran, kedua belah pihak mengalami banyak kerugian. Meski Jepang menyerah kepada sekutunya, perlawanan rakyat terus berlanjut. Bahkan APMD masuk ke kota Pontianak untuk melawan para penjajah asing. Nah, itulah sejarah suku Dayak saat melawan para penjajah Belanda dan Jepang yang saya bahas saat ini.